Semuanya dimulai saat sel telur ibu bertemu dengan sperma ayah. 4 minggu kemudian, otak kecil kita mulai terbentuk. Ahli epidemiologi David Barker mengatakan bahwa ketika kita berkembang di dalam rahim ibu, kita menerima kartu pos dari dunia luar. Kartu pos ini memberitahu kita apakah dunia ini berbahaya atau aman, apakah makanan berlimpah atau langka. Tanpa mengetahui hal lain, kita belajar dari pesan tersebut. Mari kita lihat apa yang kita alami dan pelajari. Di dalam rahim dari perspektif janin. Bulan pertama, hanya dalam 24 jam, setiap informasi genetik sudah ada dalam satu sel. Mulai dari warna rambut hingga bakat kita sebagai pianis di masa depan. Lalu kita membelah diri lagi dan lagi. Setelah sekitar seminggu, kita melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim, di mana kita kemudian menjalani pembelahan besar, membagi diri menjadi 2. Setengahnya akan menjadi kita, sementara setengah lainnya membentuk plasenta yang memberikan kita makanan dan oksigen serta membuang limbah. Pada minggu keempat, kita telah berkembang menjadi makhluk kecil yang tumbuh dengan kecepatan 1 juta sel per detik. Tulang belakang, jantung, dan otak kini terlihat jelas. Meski seukuran biji popi. Bulan kedua, sekitar minggu keempat hingga kelima, jantung kita mulai berdetak dan sekarang kita 10.000 kali lebih besar daripada saat pembuahan. Ini adalah titik krusial dalam perkembangan neurologis karena otak kita tumbuh dengan kecepatan sekitar 100.000 sel setiap menitnya. Jika ibu kita mengonsumsi alkohol dan obat-obatan atau mengalami stres dan trauma ekstrim, otak kecil kita bisa rusak. Hal ini dapat menyebabkan masalah matematika di sekolah atau bahkan skizofrenia sekitar 40 tahun kemudian. Jika ibu kita tetap sehat dan bisa rileks, otak kita bisa berkembang secara maksimal. Saat ini kita seukuran buah raspberry. Bulan ketiga. Pada awal bulan ketiga, kita mulai bereaksi terhadap rangsangan. Indera penciuman kita berkembang dan paparan racun bisa membuat kita merasa meringis. Otak kita terus berkembang dengan sangat cepat. Telinga kita mulai terbentuk dan sudah bisa mendengar detak jantung dan suara ibu berbicara. Masih cukup kecil, kita punya banyak ruang untuk bergerak di dalam perut. Rahim ibu menjadi tempat bermain sensori kita. Kita belajar menggerakkan tangan, merentangkan jari, tersenyum, atau menghisap jempol. 75% dari kita kini menunjukkan kecenderungan menggunakan tangan kanan. Saat ini kita seukuran buah lemon. Bulan keempat. Kepala kita berukuran sekitar setengah dari ukuran tubuh kita. Kita belajar menendang, buang air kecil, dan menelan. Indera perasa kita mulai berkembang. Jika ibu makan berbagai macam makanan, kita belajar menghargai berbagai rasa dan menjadi kurang pemilih dalam makanan di kemudian hari. Jika kita menerima nutrisi yang tidak memadai atau buruk, tubuh kita beradaptasi untuk mempertahankan perkembangan. Proses ini juga disebut pemrograman janin. Beberapa peneliti menemukan bahwa hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan, seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes di kemudian hari. Saat ini kita seukuran tomat besar. Bulan kelima. Jika tadinya suara ibu terdengar samar, ini mulai terdengar lebih jelas. Kita juga mengalami lonjakan pertumbuhan yang besar, dan gigi mulai berkembang, serta rambut asli, kuku, alis, dan bulu mata pertama kita. Kita menjadi lebih aktif setiap hari, dan menikmati melenturkan otot-otot kecil. Saat kita menggeliat, menendang, dan berputar, ibu akan mulai merasakan gerakan kita. Jika dia merespons, kita belajar bahwa untuk setiap tindakan ada reaksinya. Saat ini kita seukuran buah naga. Selama bulan ke-6 ini, terjadi perkembangan besar pada otak. Korteks serebral otak kita membelah menjadi 2 belahan. Namun ini juga merupakan bulan yang menarik bagi mata kita, yang terbuka untuk pertama kalinya. Meskipun samar, kita mulai merespons terhadap cahaya. Ada yang bilang bagus kalau ibu sekarang membawa kita ke bawah sinar matahari. Kita sekarang mulai membuat ekspresi wajah sederhana, seperti senyum. Kita mungkin belajar berkomunikasi, sehingga saat kita dilahirkan, kita mengerti untuk menunjukkan perasaan kita. Saat ini kita seukuran kembang kol kecil. Bulan ke-7.
kita mulai mengembangkan waktu teratur untuk tidur dan bangun. Rambut di kepala kita kini terlihat jelas, dan gigi susu kita telah terbentuk di bawah gusi. Saat kita mendengar ibu berbicara, kita mungkin merespons dengan detak jantung dan gerakan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kita sekarang mulai belajar bahasa dengan mendengar suara-suara dari luar. Karena begitu lahir, kita sepertinya lebih menyukai bahasa ayah dan ibu. Jika kita dilahirkan sekarang, kita akan memiliki peluang 90% untuk bertahan hidup dan mencapai ukuran nanas. Bulan ke-8. Kita sekarang berperilaku seperti bayi baru lahir, otak kita berfungsi dan sistem saraf kita siap. Paru-paru kita hampir terbentuk sempurna, dan kita berlatih bernapas dengan menghirup cairan ketuban. Kita sekarang menghabiskan hampir seluruh waktu untuk tidur, mungkin bermimpi tentang masa depan. Dalam persiapan kelahiran, sebagian besar posisi tubuh kita akan berbalik. Untuk melewati lubang kecil di ujung terowongan, tulang dan tengkorak kita masih sangat fleksibel. Hanya sistem kekebalan tubuh yang masih dalam tahap awal. Diperlukan waktu berbulan-bulan setelah kelahiran hingga pengawal internal kita dapat sepenuhnya melindungi kesehatan kita. Saat ini kita seukuran melon. Bulan ke-9. Dalam bulan terakhir, kita terus melatih kemampuan motorik dan tendangan. Saat ibu kita tertawa, makan permen, atau minum es teh, kita mungkin meresponsnya dengan melompat-lompat. Jika kita memiliki kemampuan untuk memahami informasi kompleks, sekarang kita berharap ibu melahirkan melalui kelahiran alami yang melindungi kita melalui sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat seumur hidup. Perdebatan mengenai mana yang lebih berpengaruh, faktor asuhan atau bawaan, sekarang sudah berlangsung dan mulai terlihat pengaruhnya terhadap karakter kita. Bagian terpenting yang hilang akan ditambahkan di masa kanak-kanak kita. Pada akhir bulan ke-9, kita syukuran buah nangka. Setelah proses lahiran yang panjang, kita akan disambut di dunia ini. Beberapa bayi kemudian langsung dibawa pergi untuk berbagai prosedur pemeriksaan dan dimandikan. Namun jika beruntung, pertama-tama kita akan menghabiskan waktu bersama ibu. Jika kita diletakkan di atas perutnya, secara naluriah kita akan merangkak ke payudara, lalu menunjukkan kemampuan menghisap kita. Ini membuat kita bahagia, kenyang, dan merasa aman. Ini menjadi dasar untuk semua pembelajaran di masa depan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.